Shalom, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Saudaraku, mari kita datang bersaat teduh, menyediakan waktu beberapa menit di dalam doa dan firman mengawali hari ini. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami menaikkan pujian syukur, kasih Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan selalu nyata dalam hidup. Kami mau mendengar firman Tuhan, mohon urapi dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami dimampukan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan dapat melakukan dalam kehidupan. Ini kami yang berdoa, minta ampun dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Bacaan Alkitab Lukas 1 ayat 25. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang Ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, kemandulan dianggap sebagai aib pada zaman dahulu. Masyarakat menganggap bahwa wanita yang tidak memiliki keturunan alias mandul pastilah mempunyai hal yang tidak beres dalam dirinya. Karena itu, kemandulan menjadi masalah yang terbesar bagi semua wanita, sebab hal ini menyangkut harga diri dan tanda ketidaksempurnaan. Akibatnya, wanita yang mandul pasti akan merasa rendah diri, tidak berharga, mengalami penolakan di mana-mana, bahkan dikucilkan, dan lebih menyakitkan lagi, kemandulan seringkali dijadikan alasan bagi para suami untuk berbuat semena-mena terhadap istri, selingkuh, atau bahkan menikah dengan wanita lain. Saudaraku, Elizabeth adalah salah satu wanita yang dicatat dalam Alkitab yang mengalami masalah ini. Tetapi kemandulan dari Elizabeth itu bukan karena ada sesuatu yang tidak beres, ada aib atau dosa yang diperbuatnya, bukan. Karena Elizabeth istri dari seorang imam yang bernama Sakaria. Dan pada ayat 6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Melihat fakta ini, tidak selayaknya orang tergesa-gesa untuk menghakimi, mencari-cari kesalahan atau memojokkan atau mencela. Saudaraku, sudah menjadi rahasia umum ketika orang sedang tertimpa musibah atau masalah, banyak orang langsung berpikir bahwa orang itu telah berbuat dosa. Tidaklah selalu demikian. Ada kalanya Tuhan mengizinkan hal itu terjadi karena memang Tuhan punya rencana di balik masalah yang sedang terjadi. Kemandulan yang dialami oleh Elizabeth adalah bagian dari rencana Tuhan atas hidupnya. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, belajar dari sisi Elizabeth, kita melihat dia
punya ketegaran hati, tidak mudah kecewa dan putus asa, serta tidak berubah sikap hati meskipun berada pada situasi yang sulit. Dan Elisabet tetap mampu menjaga kualitas hidupnya dengan berlaku benar di hadapan Tuhan tanpa cacat celah. Ketaatan Elisabet itu mendatangkan upah dari Tuhan. Ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak itu diberi nama Yohanes Pembaptis. Saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk selalu melihat rencana yang indah dari Tuhan untuk setiap perkara, setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Saat ini kami serahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Kami pribadi, keluarga, anak, istri, suami, orang tua. Kuasa Roh Kudus membentengi kehidupan kami dan keluarga dari kuasa-kuasa si jahat. Sehat dan kuat selalu menjadi bagian kehidupan kami dan keluarga. Berkat-berkat Tuhan anugerahkan selalu berlimpah dalam hidup kami. Makanan, minuman, pakaian, dan kebutuhan keuangan Tuhanlah yang menyediakan dan yang memberikannya kepada kami. Atas pekerjaan, Tuhan menolong, memberi keberhasilan. Sebagai orang muda dalam masa pendidikan, Tuhan campur tangan, memberikan keberhasilan. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu untuk masa muda kami menjadi masa muda yang indah di dalam Tuhan. Yang sakit kiranya mendapat kuasa kesembuhan mujizat dari Tuhan. Yang berduka cita mendapat penghiburan dari Tuhan. Bergumul dengan berbagai masalah, penderitaan, Tuhan membuka jalan, memberikan jawaban yang terbaik. Bapa, inilah seruan doa kami. Mohon ampun dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, terima kasih. Selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.